Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Armin Zain yang telah memberikan kami bimbingan dan pembekalan sehingga kami berkesempatan untuk mempresentasikan materi tentang cloud computing dan edge computing kali ini. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas komputasi dan masyarakat 03 dengan anggota Kakak Risa Tabina Rianda, Raizan Iqbal Resi, Muhammad Yafi Wasesa, Ahmad Naufal Ramadan, Imam Hanif Mulia Rahman, Zahari Samuel Tobing, Andita Naura Haryanto, dan Luis Ferdio Gunawan. Sebelum benar-benar menyelami materi tentang cloud computing dan edge computing, pertama-tama aku mau mengajak teman-teman semua untuk membayangkan kalau misalkan di luar sana nih ada mungkin kayak di dunia lain, di mana bisa aja di dunia itu tuh nggak ada namanya YouTube, Netflix, Disney, Hotstar, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nonton film atau video harus download dulu, harus sedia dulu storage buat download dan nonton filmnya. Terus gak ada juga nih Google Drive, jadi harus sediain storage buat simpan semua file-file penting yang teman-teman punya, nggak ada Adobe Creative Cloud, jadi teman-teman yang punya hobi di bidang kreatif nih harus relain sekian gigabyte storage untuk simpan semua artwork-nya. Jadi capek banget gak sih? Pasti bakal sering banget dapat notif kayak gini, alias dapat peringatan full storage dan lain-lain. Jadi harus perlu beli flash disk, perlu beli external memory, perlu upgrade memori dan lain-lain. Nah, untungnya di dunia ini kita ada teknologi canggih yang useful banget, apalagi kalau bukan cloud computing. Jadi cloud computing itu apa sih? Secara sederhana, cloud computing itu merupakan pengiriman berbagai layanan komputasi, perangkat lunak, penyimpanan data, database, jaringan, serta analitik melalui internet atau cloud. Jadi teman-teman tuh nggak perlu repot-repot download ratusan video karena semua video yang diupload sama para content creator ini tuh udah tersimpan di cloud server tiap aplikasi yang ada. Nah, selain cloud computing, kita juga harus kenal sama namanya edge computing, di mana edge computing itu adalah sistem komputasi yang dilakukan pada atau di dekat sumber data. Sumber datanya ini tuh udah berdekatan letaknya dengan user atau tepi jaringan sehingga proses analisis data dapat dilakukan lebih cepat. Biasanya edge computing ini tuh akrab banget sama yang namanya IoT atau Internet of Things, dan edge computing ini tuh punya peran penting untuk IoT. Jadi IoT-nya tuh bisa proses datanya tuh lebih cepat karena letak dari si sumber datanya itu tuh dekatan sama si user dari IoT atau teknologi-teknologi yang digunain dengan sistem edge computing ini. Oke, boleh dilanjut. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai perbedaan dari cloud computing sama edge computing. Yang pertama itu skalabilitasnya. Jaringan edge computing memerlukan infrastruktur yang kuat untuk penskalaan yang tepat waktu karena harus mempertimbangkan heterogenitas perangkat dalam ekosistem edge computing. Sementara itu, cloud computing memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kemampuan jaringan, pemrosesan, dan penyimpanan dengan cepat dan mudah. Lalu selain itu ada juga kecepatan dan kelincahannya. Aplikasi edge computing menjadi sangat responsif karena solusi edge computing memindahkan kemampuan komputasi dan analitiknya sedekat mungkin dengan sumber data. Namun, layanan yang ditawarkan oleh cloud computing memungkinkan inovasi yang gesit dan pengembangan aplikasi baru yang cepat. Lalu selain itu ada dari aspek keamanannya, dalam jaringan edge, data dapat ditransmisikan secara langsung antara node tanpa komunikasi dengan cloud. Untuk mengamankan perangkat edge, diperlukan mekanisme enkripsi cloud independen yang mampu beroperasi pada sebagian besar perangkat dengan sumber daya terbatas. Sementara itu, dengan komputasi awan, penyedia meningkatkan postur keamanan siber mereka melalui penerapan teknologi, kerangka kerja, kontrol, dan kebijakan canggih. Lalu yang terakhir, keandalan infrastruktur yang redundan memastikan kelangsungan bisnis tetap terjaga di jaringan edge yang dikonfigurasi dengan baik. Sedangkan komputasi awan menawarkan keandalan yang lebih besar karena arsitekturnya yang terpusat dan pemilihan bencana dan pemulihan bencana, pencadangan data, dan kelangsungan bisnis lebih mudah dilakukan. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan cloud computing. Kelebihan yang pertama yaitu mudah untuk pengguna untuk mengakses data dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, penggunaan cloud computing sangat hemat biaya untuk alokasi perangkat keras. Yang ketiga, layanan cloud computing dapat menyesuaikan dengan
permintaan bisnis. Dan yang terakhir, cloud computing kelebihannya adalah fleksibel. Kemudian selanjutnya itu kekurangannya. Yang pertama, layanan cloud computing membutuhkan koneksi internet yang andal dan cepat. Yang kedua, ketergantungan pada penyedia layanan. Yang ketiga, kendali dan yang lebih sedikit. Dan yang terakhir, berisiko dengan keamanan data jika data sangat sensitif atau jika layanan tidak diatur dengan benar. Berikutnya kita ada kelebihan dari edge computing. Salah satu kelebihannya itu contohnya seperti privacy, yaitu dia meningkatkan perlindungan terhadap privasi dan keamanan data pribadi pengguna. Selanjutnya juga koneksi internet yang kurang baik juga tidak menjadi halangan dalam penyaluran data atau information. Dan yang terakhir, dia dapat mendukung penggunaan artificial intelligence dan machine learning. Nah, namun terlepas dari kelebihannya, edge computing juga memiliki kekurangan. Contohnya satu, dia membutuhkan biaya lebih untuk penyimpanan data. Dan kedua, dia ada kemungkinan yang besar dalam terjadinya kehilangan data atau namanya data loss. Dan terakhir, dia juga memiliki kompleksitas yang sangat besar dan membutuhkan teknologi yang harganya juga kurang cost efficient. Selanjutnya adalah aplikasi cloud computing dalam kehidupan kita. Pertama ada di bidang kesehatan. Dalam ranah kesehatan, sistem cloud computing sudah diaplikasikan pada alat-alat kedokteran. Contohnya seperti telemedicine yang memungkinkan penggunaan alat komunikasi jarak jauh antara tenaga kesehatan dengan pasien. Selanjutnya ada di bidang pendidikan. Cloud computing yang diterapkan di bidang pendidikan antara lain ada Google Talk, Google Video for Education, dan Google Classroom. Semua aplikasi ini dapat lebih memudahkan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya ada dalam bidang pemerintahan. Bidang pemerintahan juga sudah menerapkan cloud computing. Contoh cloud computing di bidang pemerintahan adalah layanan jasa alih daya pengolahan TIK oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, dan penerapan cloud computing dalam sistem kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Kementerian Riset dan Teknologi, Kemenristek. Selanjutnya ada aplikasi cloud computing dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contohnya adalah satu layanan email seperti Gmail, terus ada layanan penyimpanan dan backup data seperti Google Drive dan Dropbox. Selanjutnya adalah perangkat lunak sebagai layanan. Terus ada aplikasi media sosial, dan terakhir ada layanan streaming video dan musik. Berikutnya, aplikasi dalam edge computing. Yang pertama itu dalam hal industri dan perusahaan. Jadi dalam industri dan perusahaan ada banyak mesin dan peralatan yang akan terlibat. Oleh karena itu, edge computing dapat digunakan agar mesin dan peralatannya berfungsi dengan konstan dan stabil, serta berlangsung secara berkelanjutan agar tidak ada masalah pada mesin. Kemudian juga prosesnya dapat dilakukan secara real time dan tidak perlu koneksi internet yang baik. Kemudian juga dapat juga dilakukan untuk monitor keadaan pasien dalam sebuah rumah sakit dengan privasi, dan dapat dilakukan analisis oleh edge computing agar dapat menentukan ketika ada abnormalitas dalam pasien. Kemudian yang optimisasi itu hubungannya dengan latency. Karena adanya edge computing, maka latensinya lebih rendah. Hal ini sangat berfungsi untuk berbagai perangkat. Yang pertama itu misalnya video game. Video game itu ada salah satunya yang dari cloud gaming, yaitu ditampilkan langsung oleh servernya. Oleh karena itu, perlu edge computing agar semakin lancar oleh pemainnya. Kemudian juga untuk stream video, yang biasanya kualitasnya tinggi dan durasi lama, agar bisa berjalan dengan lancar dan ditonton dengan enak oleh para user. Kemudian juga untuk pengelolaan lalu lintas dapat digunakan agar bisa menganalisis berbagai hal seperti penggunaan bus, melihat dan menentukan jalur yang terbuka dan tutup agar semakin lancar, dan juga mungkin masa depan bisa mengatur lalu lintas mobil pintar. Kemudian juga untuk kehidupan sehari-hari itu juga digunakan dengan IoT bersamaan agar kendaraan dapat berkomunikasi setelahnya satu sama lain dengan edge computing, dan sehingga tidak perlu adanya pengendara lagi. Dan kemudian juga untuk seluruh perangkat IoT dalam smart house. Mungkin IoT sendiri udah bisa memadai, tapi dengan adanya edge computing bisa semakin cepat dan semakin
Selanjutnya itu ada pengaruh cloud computing dan edge computing terhadap industri teknologi saat ini. Untuk cloud computing itu dengan adanya cloud computing, perusahaan menjadi lebih hemat biaya infrastrukturnya dan mengurangi waktu untuk mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi dan layanan. Selain itu, cloud computing juga memberikan fleksibilitas dan skalabilitas yang besar sehingga mereka dapat lebih mudah menyesuaikan kapasitas sumber daya dan sumber dayanya sesuai dengan permintaan. Jadi di sini itu kayak kalau cloud computing itu bagi perusahaannya itu kayak misalnya mereka nggak perlu bikin storage banyak-banyak buat nyetor data-datanya di situ. Sedangkan untuk edge computing, dengan adanya edge computing, memungkinkan bagi perusahaan untuk memproses dan data secara langsung, yaitu secara real time, sehingga dapat memberikan respon yang cepat dan ya dapat diakses di mana saja gitu. Untuk contohnya sendiri itu dapat di berbagai industri sih, jadi kayak e-commerce, keuangan, manufaktur, transportasi, kesehatan. Contoh yang paling kelihatannya itu ada e-commerce. E-commerce sendiri kayak untuk cloud computing kan kita nggak mungkin kayak harus download katalog berbagai macam barang gitu untuk ya ngecek barang-barang yang kita pengen beli. Sehingga dengan teknologi yang sekarang itu kita bisa langsung kayak bisa akses di mana saja gitu, yang cuma perlu jaringan doang. Sedangkan untuk edge computing itu untuk sektor e-commerce-nya kayak misalnya di supermarket gitu. Jadi karena edge computing itu jadi datanya udah di sana, jadi mereka tinggal ngecek harganya lebih mudah gitu. Next. Nah, yang terakhir itu ada future of edge dan cloud computing. Masa depan dari edge computing itu diprediksi akan semakin penting dalam industri manufaktur, logistik, transportasi, dan kesehatan. Penggunaan teknologi ini akan semakin meluas dengan adanya IoT, di mana sensor dan perangkat akan semakin banyak terpasang pada kendaraan, bangunan, dan peralatan industri. Dan masa depan cloud computing itu banyak digunakan dalam bisnis dan organisasi untuk menyimpan data dan mengelola data mereka. Di masa depan, layanan cloud computing akan semakin terintegrasi dengan teknologi lain seperti IoT, AI, dan blockchain, dan akan mengoptimalkan performa, keamanan, dan ketersediaan layanan cloud dengan menggunakan teknologi terbaru. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya.